Hai guys, perkenalkan nama saya Virgiana Lanora Maria Adisutrisno. Saya mahasiswi dari Universitas Mercubuana Menteng. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Pancasila yang berjudul Pancasila dan Toleransi. Latar belakang Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek pemikiran dan sejarah. Pertama, sejarah kemerdekaan Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia baru saja meraih kemerdekaannya dari penjajahan kolonial Belanda. Pancasila dijadikan sebagai landasan ideologi untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Dalam proses perumusannya, Pancasila dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dan nilai-nilai dari tokoh-tokoh agamis, nasionalis, dan sosialis. 3. Nilai-nilai keindonesiaan. Pancasila mengandung nilai-nilai keindonesiaan yang mencerminkan semangat persatuan, kesatuan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut meliputi gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Keempat, pemikiran filosofis. Pancasila juga memiliki dasar filosofis yang mendalam. Terdapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para filsuf seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Dewantara. Konsep-konsep seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi bagian dari Pancasila. Kelima, identitas nasional. Pancasila juga menjadi identitas nasional Indonesia yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Melalui Pancasila, Indonesia menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi persatuan dalam kerangka negara kesatuan. Dengan latar belakang ini, Pancasila menjadi dasar nilai dan ideologi yang mengarahkan pembangunan negara Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Toleransi adalah sikap saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan dalam beragama, berkeyakinan, suku, budaya, dan latar belakang lainnya. Toleransi mengharuskan kita untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antara individu atau kelompok yang berbeda. Di Indonesia, toleransi adalah nilai yang sangat penting karena negara ini memiliki keberagaman yang kaya dalam hal agama, suku, budaya, dan bahasa. Berikut adalah beberapa contoh kasus toleransi yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerukunan antara agama. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Namun juga memiliki agama-agama minoritas seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kasus toleransi terlihat dalam kegiatan-kegiatan antara agama seperti perayaan Natal, Idul Fitri bersama, dan upacara keagamaan yang dihadiri oleh berbagai agama. Kedua, kerukunan antara suku. Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Toleransi terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang-orang dari berbagai suku dapat hidup berdampingan tanpa ada konflik atau diskriminasi. 3. Kerukunan budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam. Toleransi tercermin dalam adanya festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan yang menggabungkan berbagai budaya dari seluruh Indonesia. Contohnya adalah Festival Kesenian Bali, Festival Danau Toba, dan Festival Wayang. Keempat, kebebasan beragama. Indonesia menjamin kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kasus toleransi terlihat dalam pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu untuk beribadah menjalankan keyakinan agama masing-masing. Kelima, solidaritas dalam bencana.
ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau erupsi gunung berapi, masyarakat Indonesia menunjukkan sikap toleransi dengan saling membantu dan mendukung korban tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang lainnya. Meskipun adanya kasus-kasus positif toleransi, kita juga perlu menyadari bahwa masih ada tantangan dalam mencapai toleransi yang lebih besar di Indonesia. Adapun contoh kasus intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia seperti konflik antara agama yang berbeda. Ini adalah salah satu contoh konflik yang pernah terjadi dan ramai di kota Cilegon mengenai penolakan pembangunan tempat ibadah. Rencana pembangunan yaitu di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Marata di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Tidak hanya meliputi intoleransi antara agama saja, tetapi masih banyak tantangan mengenai konflik horizontal dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, penting untuk kita terus mempromosikan nilai-nilai toleransi, menegakkan hukum, pembangunan kesadaran multikultural, pembinaan generasi muda, dan mengupayakan dialog antara agama, antara suku, dan antara budaya untuk memperkuat kerukunan dan persatuan di Indonesia. Dengan mengedukasi masyarakat dan membangun kesadaran multikultural, diharapkan dengan upaya ini dapat menciptakan masyarakat inklusif, harmonis, dan saling menghormati di Indonesia.